Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna as-sidqa fil 'ubudiyah. Allahumma rzuqna as-sidqa fil 'ubudiyah. Allahumma rzuqna as-sidqa fil 'ubudiyah. Warzuqna al-ikhlas fil a'mal. Warzuqna al-ikhlas fil a'mal. Warzuqna al-ikhlas fil a'mal. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam al-khalidah. بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا انظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن بما تعملون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. الحمد لله رب العالمين. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita Thalabul Ilmi, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang punya ilmu itu beberapa derajat. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa derajat orang yang berilmu di atas orang yang beriman itu bedanya 700 derajat. 700 derajat. Beda antara satu derajat dengan derajat yang lain itu 500 tahun perjalanan. Bisa nggak ngitungnya? Berarti 10 pangkat 2, 5 kali 10 pangkat 2 dikali 7 kali 10 pangkat 2. 35 kali 10 pangkat 4 berarti. Itu berapa tuh? 350 ribu tahun berarti. 350 ribu tahun perjalanan lebih tinggi siapa? Orang yang berilmu di atas orang yang beriman. Nah, maka mudah-mudahan kita nanti termasuk dalam sabda Rasul, kun aliman, jadilah orang berilmu. Kalau nggak bisa, aukun muta'alliman, kalau nggak bisa ya belajar dulu, muta'allim, belajar. Makanya kita kemarin bahas, kalau kita nggak bisa jadi orang yang abid, ahli ibadah, muta'abbid, jadinya apa? Berusaha menjadi orang yang memaksakan diri beribadah. Nggak bisa jadi orang yang zuhud, jadilah orang yang berusaha untuk zuhud. Atau jadilah muta'allim. Kalau nggak bisa ya apa? Jadi apa? Mustami'an, pendengar. Jadi kalau orang yang penuntut ilmu, dia berusaha sepanjang malam dia belajar. Kalau nggak bisa, mustami'an, pendengar saja.
Kalau nggak bisa kun muhibban, jadilah para pencinta. Orang yang mencintai orang yang alim, mencintai penuntut ilmu, mencintai orang yang mendengarkan. Wala takun khamisan fatahlik. Jangan jadi yang kelima, maka kamu akan menjadi orang yang rusak. Nah, coba lihat. Coba lihat. Yang kelima apa? Berarti dia bukan orang alim, bukan orang yang menuntut ilmu, bukan juga orang yang pendengar, bukan juga orang yang mencintai mereka semua. Di luar itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kelima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan sang karang kitab seorang yang kita banggakan, seorang yang kita teladani juga, orang yang akhlaknya bagus, ilmunya luas, dan insya Allah hatinya juga terang benderang. Yaitu siapa? Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengampuni semua dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan kubur beliau di antara taman-taman surga, menjauhkan kubur beliau di antara jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memahami apa yang sudah Allah ajarkan kepada diri, baik berupa ilmu maupun rahasia-rahasia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang ikhlas. Jadi fi adabil muta'allim, jadi bab rabi' ya. Fi adabil muallimil Quran wa muta'allimihi. Kita sudah masuk bab keempat, adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan adab orang yang belajar Al-Quran. Kita sudah bahas yang pertama tentang ikhlas. Ada banyak sekali pengertian tentang ikhlas itu. Dan kemudian kita sudah bahas tentang sidq, ya, pengertian tentang sidq atau jujur atau benar. Nah, kita sudah bahas. Sekarang kita akan lanjutkan, masih sedikit ya, membahas tentang sidq sedikit saja. Mungkin Ana langsung bacakan ya. Terakhir kita membahas pengertian sidq dari Imam Al-Harith Al-Muhasabi. Nah, sekarang Imam An-Nawawi, qala al-musannif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid darain akhirah. Amin. Qala wa 'an ghairihi, dan dari selain yang sudah kita bahas di atas, talab Allah Ta'ala bisidqi a'taka Allahu, di Allah di sini tambah a'taka mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya al-akhirah. Jika engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kau minta sesuatu kepada Allah, minta apa? Dengan kejujuran. Kita minta kepada Allah sesuatu dengan kejujuran, dengan kebenaran kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikanmu mir'ah. Mir'ah itu apa? Cermin. Masih ingat enggak? Hati adalah cermin. Ada kan sebuah syair ya, begitu ya. A'taqallahu mir'atan, Allah akan memberikanmu cermin. Tubsiru fiha, di dalam cermin itu engkau akan melihat
kulla syai'in, segala sesuatu, min ajaibid dunya wal akhirah, dari keajaiban-keajaiban, dari segala sesuatu yang membuatmu takjub, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi syaratnya apa? Kita minta kepada Allah, tapi mintanya kita harus jujur. Berarti kalau kita minta berdoa, tadi kan pagi sudah sempat kita bahas ya, adab berdoa dan segala macam itu. Dan ketika kita minta kepadanya dengan semua yang sudah kita bahas pagi tadi, nanti Allah akan memberikan kepada kita apa? Cermin. Misal antum kalau lihat itu cermin ya, coba lihat yang sana tuh, cermin itu. Kalau yang itu kita bisa lihat keluar. Kalau yang itu kita bisa nggak lihat keluar? Terhijab, tidak bisa. Jadi hati kita ini dia ibaratkan cermin. Dan dia memiliki tentara-tentara, tentaranya cahaya. Dan nafsu itu dia juga memiliki tentara, tentara-tentaranya adalah kegelapan. Jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, maka Allah perkuat tentara-tentara hati. Kita akan celaka kalau misalnya tentara-tentara nafsu akan semakin kuat. Apa itu? Kegelapan. Nah, jadi kenapa misalnya kita belum bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban di dunia ini, keajaiban-keajaiban di akhirat misalnya? Karena kalau misalnya kita bermaksiat, maka timbul apa? Nuktah, titik hitam di dalam hati kita ini. Kalau misalnya kita terlalu cinta dunia, maka hati kita akan berkarat. Sesungguhnya hati itu akan berkarat. Kalau misalnya kaca karatan, apa yang terjadi? Dia akan tertutup, sehingga kita nggak bisa melihat keluar. Sehingga kaca itu kalau misalnya dia kacanya satu arah atau kacanya itu bisa tembus pandang, kita nggak bisa lihat ke sebelahnya. Tapi kalau misalnya kacanya itu untuk memantulkan, kita juga nggak bisa pakai. Kenapa? Karena penuh dengan karatan, penuh dengan maksiat-maksiat, penuh dengan kotoran-kotoran. Nah makanya ketika kita nggak bisa melihat, nah misalnya gini, ada beberapa karomah. Dan misalnya contohnya begini, orang bisa berjalan di atas air. Atau misalnya banyak sekali kisah kita baca kemarin karomah-karomah para wali ya, yang misalnya dia dikasih Allah lihat bidadari-bidadari misalnya, yang dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala melihat arsy, yang dia dikasih oleh Allah bisa melihat lauh mahfuz. Ada banyak yang begitu. Yang dia misalnya dikasih oleh Allah toyul makan, melipat bumi, atau toyul zaman, toyul waktu, melipat waktu. Nah, tetapi kata ulama, itu semua karomah-karomah yang tadi itu sifatnya karomah-karomah yang rendah. Kenapa begitu? Orang yang tidak disayangi oleh Allah pun bisa begitu, bisa berjalan di atas air. Misalnya iblis, satu waktu dia mungkin berada di mana dengan secepat, tidak seperti kecepatan kita, dia sudah berada di mana lagi, di belahan mana lagi. Itu dia bisa melipat bumi, ya kan? Dan ada banyak misalnya dukun-dukun, tukang sihir, dia bisa kok, dia di sini dia bisa bisa ngelihat ada di Sulawesi misalnya. Anda pernah ketemu orang yang begitu? Jadi dia ada di kampus tapi dia bisa melihat di Sulawesi. Ternyata apa? Kerjanya jin itu. Kerjanya jin itu. Dia di kamar dan dia bisa tahu kondisi yang ada di kelas. Nah, itu jin. Jadi karomah-karomah yang seperti itu sifatnya itu karomah yang rendah. Kenapa? Karena orang yang tidak disayangi oleh Allah pun bisa. Karomah yang tinggi itu apa? Yang dia bisa melipat dunia sehingga dia melihat akhirat itu lebih dekat kepada dirinya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Mir'ah tadi itu, cermin ini. Dan ketika kita tidak bisa
melakukan itu, maksudnya kita tidak bisa melipat dunia sehingga bagi kita akhirat itu begitu dekatnya. Makanya tokoh yang sering kita sampaikan itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia gampang sekali mengeluarkan uangnya itu, berinfak, gak tanggung-tanggung itu. Umar datang dan merasa dia bisa mengalah 50%, dikasihkan semua oleh Umar bin Khattab. Terus tiba-tiba tokoh kita yang satu ini berapa? 100%. 100%. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia melipat dunia ini. Bagi dia akhirat begitu dekat, bagi dia akhirat begitu nyata. Begitu dekat, begitu nyata. Sehingga apa? Dia mudah sekali menginfakkan hartanya itu. Nah, kalau misalnya kita belum bisa begitu, berarti apa? Terlalu banyak karatan di hati kita ini. Terlalu banyak noktah-noktah di dalam hati kita ini. Berarti harus diapakan? Nah, harus dibersihkan. Harus dibersihkan, harus bertobat, terus kemudian harus bertakwa, harus istiqomah, harus ikhlas, harus sidq, harus jujur, harus tumakninah. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa melihat keajaiban-keajaiban dunia ini. Nah, makanya ada banyak misalnya ulama-ulama itu, orang-orang yang soleh dikasih oleh Allah firasat yang sangat kuat. Contohnya siapa? Utsman bin Affan. Masih ingat nggak ketika dia melihat ada laki-laki masuk masjid terus dia bilang apa? Bertobatlah karena aku melihat bekas-bekas zina di matamu itu. Kata dia, apakah wahyu masih turun? Kata. Tidak, tetapi firasatnya atau falasah atau firasatnya orang yang beriman. Ternyata dia dari rumahnya itu ke masjid melihat apa? Makhluk halus ya. Melihat perempuan yang menarik sehingga dia timbul syahwatnya. Timbul syahwat, dilihatin sama dia dan dia belum bertobat. Maka kata Utsman, kalau kamu tidak bertobat akan kujilid, kucambuk kamu. Nah, itu firasat. Artinya apa? Mir'ahnya itu, hatinya itu begitu terangnya. Semakin terang, dia akan semakin menembus sesuatu. Semakin kita misalnya kasih hordeng, jendela ini kasih hordeng, semakin nggak kelihatan. Tetapi semakin terang, semakin disingkap semua hordeng-hordeng itu, hijab-hijab itu, maka akan semakin terang. Makanya Allah itu tidak pernah terhijab, tetapi kita yang menghijab sendiri itu. Kita menghijab Allah itu dengan maksiat-maksiat kita. Contohnya gini, misal ketika kita beribadah gak ikhlas, maka terhijab. Ketika misalnya kita dikasih oleh Allah karomah, misalnya kelebihan, orang ada yang minta doa, kita doakan, langsung terkabul itu. Besoknya misalnya terkabul, dia udah lama minta, pas kita doa besoknya terkabul. Akhirnya viral. Setelah itu datang semua orang minta doa, kita menjadi senang dengan kondisi itu, maka terhijab kita, terhijab dari Allah. Kenapa? Karena selain Allah yang kita cari itu jadinya itu. Nah, maka semakin banyak hijab itu, semakin mir'ah kita ini gelap, semakin gak terang. Maka itu harus dibersihkan semua dengan bertobat. Setelah kita bersihkan, jangan dibikin lagi, jangan dikaratkan lagi, jangan dibikin dia banyak noktah hitamnya itu. Nah, kita lanjutkan. Wa qawilus salaf fi hadza kathiratun asharna ila hadhihi al-ahruf minha tanbihan ala al-matlub. Wa qad dhakartu jumalan min dhalika ma'a sharhiha fi awal syarh al-muhadhab. Wa damamtu ilaiha min adabil muallimi wal muta'allimi wal faqih wal mutafaqqih ma la yastaghni anhu talibu ilm. Wallahu a'lam. Jadi kata Imam An-Nawawi, perkataan-perkataan salaf tentang keikhlasan, tentang sedekah ini banyak sekali. Banyak sekali, dan ini menjadi peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita orang-orang yang menuntut ilmu, bagi kita orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dan kata Imam An-Nawawi, beliau sudah menjelaskan tentang ini di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab.
Jadi ada imam namanya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau menulis kitab namanya Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab ini kitab tentang fikih sekitar 120 halaman. Fikih tentang 120 halaman. Ada imam namanya Imam Al-Qahrawaini berkata, kalau engkau ingin mempelajari syariat-syariat Rasulullah SAW, pelajarilah fikih dan pelajari kitab Al-Muhadzab. Maka kata Imam An-Nawawi, sejak saat itu aku pelajari. Beliau nulis kitab syarahnya. Jadi Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, penulis kitab Al-Muhadzab ini, beliau itu pernah bermimpi didatangi Rasulullah dan dipanggil Syekh. Rasulullah memanggil dia Syekh. Artinya apa? Dihormati oleh Rasulullah SAW itu. Senangnya bukan main dia itu. Makanya setiap pelajaran itu dia ulang minimal 100 kali. Setiap pelajaran dia ulang 100 kali itu. Nah kita pekan ini belajar, pekan depan ketemu lagi, pas ujian baru. Nah, makanya nilainya kecil-kecil. Jadi ingat waktu dulu, waktu kecil dapat ini mancing yang dapat, tapi ikannya kecil-kecil. Akhirnya digoreng pakai minyak goreng, jadi ikannya lebih gede ya. Nah, Imam Asy-Syirazi ini beliau itu orangnya sangat hati-hati, sangat wara', bertakwa kepada Allah. Dia pernah waktu itu bawa uang 1 dinar ke masjid, terus duitnya itu jatuh pas mau makan 1 dinar. Akhirnya dicari di jalan, ada 1 dinar. Pas mau diambil dia bilang, wah ini jangan-jangan ini uang orang lain, ditaruh lagi sama dia, nggak jadi diambil sama dia. Saking apanya? Saking waroknya, saking hati-hatinya. Orangnya tawadu, rendah hati. Makanya beliau menulis kitab Al-Muhadzab 120 halaman, ditulis sama Imam An-Nawawi, belum selesai, menjadi 9 jilid sarahnya itu. 9 jilid belum selesai. Terus akhirnya beliau meninggal dunia, Imam An-Nawawi meninggal dunia. Dilanjutkan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki, ditambah 3 jilid, jadi 12 jilid itu. 12 jilid, 1 jilid itu ratusan halaman. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu lebih tebal lagi, berapa jilid itu, banyak sekali. Ratusan sampai ribuan halaman 1 jilid. Nah, jadi kata beliau, aku sudah terangkan di kitab Syarah Al-Muhadzab. Jadi ada banyak sekali kalau misalnya kita rujuk, misalnya di kitab Syarah Al-Muhadzab, itu memang mirip sekali yang ada di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Atau pas kita rujuk misalnya di kitab Risalah Al-Qushairiyah, itu mirip juga itu. Hanya ada yang ada misalnya di satu kitab, di kitab yang lain nggak ada. Nah, misalnya kita rujuk ya di kitab Syarah Al-Muhadzab ini, beliau mengutip tentang ikhlas ini dari Abu Utsman. Jadi Abu Utsman ini beliau itu seorang wali Allah juga, yang kisah pertobatannya menarik. Dia bertobat ketika waktu itu dia suka berburu. Dia bersama kuda dan anjing. Pas dia mau minum susu, tiba-tiba anjingnya menggonggong. Akhirnya dia nggak jadi minum. Mau minum lagi, menggonggong lebih keras lagi. Mau minum lagi, menggonggong lebih keras lagi, nggak bisa. Akhirnya dia nggak jadi minum, dikasihkan ke anjing itu. Setelah diminum sama anjingnya langsung bengkak-bengkak dan meninggal dunia. Ternyata anjingnya ngelihat ada ular yang minum di susu itu, sudah memasukkan bisanya. Dan akhirnya dia merelakan dirinya mengganti Abu Utsman ini, rahimahullah. Nah, sejak saat itu dia benar-benar bertobat. Sejak saat itu dia benar-benar bertobat, sejak peristiwa itu. Nah, beliau mengatakan ikhlasnya kaum awam, orang-orang awam itu, jadi dia mengerjakan sesuatu tidak, jadi dia sama sekali nggak ada keinginan nafsu. Nanti kita bahas detailnya pada paragraf selanjutnya ya. Sedangkan ikhlasnya orang khawas, orang-orang spesial, orang-orang di atas orang awam,
itu kata beliau, keikhlasan tersebut adalah keikhlasan yang diberikan kepada mereka. Jadi keikhlasan itu dianugerahkan ke atas mereka, bukan bagian dari dalam diri mereka. Sedangkan mereka sendiri terasing dari keikhlasan itu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau orang awam dia merasa ikhlas itu bagian dari dirinya. Dia yang berikhlas itu, dia yang melakukan ikhlas itu. Kalau orang khawas, orang-orang spesial, orang-orang khusus itu, ikhlas itu dia dianugerahkan oleh Allah. Bukan bagian dari dirinya, artinya bukan usaha dia ikhlas itu, anugerah dari Allah. Dan mereka terasing, mereka nggak kenal keikhlasan itu, sehingga mereka sama sekali tidak memandang bahwa dirinya itu ikhlas. Nggak dianggap sama mereka itu, karena mereka merasa ya ada makhluk alien aja. Ikhlas itu makhluk alien bagi dia yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka terasing, mereka nggak melihat. Makanya kata ulama, salah satu penyakit keikhlasan adalah ketika orang melihat dia sudah ikhlas, dia melihat keikhlasannya itu dia sudah ikhlas, melihat keikhlasan dari setiap amal dia itu. Nah, itu penyakitnya itu. Makanya kalau misalnya kita merasa sudah ikhlas dan kita melihat ada keikhlasan dalam keikhlasan kita itu, keikhlasan tersebut membutuhkan keikhlasan lagi berarti. Jelas nggak? Jelas ya? Ini ada muter-muter. Jadi kalau misalnya kita merasa ikhlas melakukan sebuah amal dan kita merasa ikhlas, artinya apa? Yang ikhlas itu artinya butuh keikhlasan lagi. Kalau orang-orang spesial itu sama sekali mereka pernah melihat itu. Itu kata Abu Utsman rahimahullah. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, jadi as-sidq itu adalah tiang dari segala perkara. Tiang tidak kuat, nggak kokoh, nggak bisa berdiri dia itu. Makanya as-salatu ibaduddin, salat itu adalah yang agama. Siapa yang telah mendirikan agama, siapa yang menghancurkannya telah menghancurkan agama. Semua. Berarti kalau dia nggak sholat, nggak ada itu berarti amal yang lainnya itu. Sholatnya rusak, sudah amalnya rusak. Nah, sedangkan as-sidq ini tiang dari segala perkara. Nah, yang terakhir yang kita kutip dari Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, karena beliau di sini mengucapkan kitab Syarah Al-Muhadzab, maka kita harus rujuk. Ya. Ada banyak sebenarnya. Nanti silakan dilihat detail, kalau nggak ngerti silakan ditanyakan. Yang terakhir, jadi ada Imam Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad, ya, mengatakan begini, orang yang jujur itu bolak-balik dalam sehari itu 40 kali. Nanti dijelaskan. Jadi orang yang jujur itu dia berbolak-balik sehari selama 40 kali. Sedangkan orang yang riya itu dia satu keadaan saja selama 40 tahun. Jadi orang yang jujur, kita kemarin sudah bahas, tapi ini belum kita bahas. Orang yang jujur itu dia sehari itu bolak-balik hatinya itu 40 kali. Keadaannya itu bolak-balik selama 40 kali. Sedangkan orang yang riya cuman begitu-begitu aja selama 40 tahun. Nah, kata Imam An-Nawawi maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang jujur itu dia melihat apa yang paling afdol menurut syariah pada saat itu. Misal pada saat azan, apa yang paling afdol menurut syariah? Pada saat azan, mendengar dan menjawab azan. Pada saat masuknya sholat, waktunya sholat dia mengerjakan sholat. Pada saat menurut syariah itu berdoa, maka dia berdoa. Pada saat misalnya dia bersama ulama, duduk bersama ulama misalnya, maka dia memuliakan ulama. Pada saat misalnya dia sedang puasa sunnah, diundang oleh temannya makan, maka dia makan memuliakan temannya itu. Jelas nggak sampai sini? Nah, makanya dia bisa berganti-ganti kondisinya itu. Sedangkan orang yang riya begitu-begitu saja, kata Imam An-Nawawi. Dia mengikuti kebiasaan dia. Dia terikat sama kebiasaan dia. Sedangkan orang yang sedek tidak terikat kebiasaannya.
Nah, begitu. Contohnya, kata beliau, Rasul itu merupakan teladan yang paling baik dalam segala hal, sholat, wirid, makan, minum, dan segala macam. Maka di dalam syariat ada hari raya. Hari raya itu haram, hanya sunnah berpuasa. Puasa apa? Syawal. Nah, contohnya begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Atan? Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk pada paragraf yang selanjutnya. Nah, di sini satu lagi ya. Di sini Imam An-Nawawi mengambil kata al-faqih wal mutafaqih, orang yang faqih. Kita kemarin bahas al-ulama, syarat minimal ulama itu apa? Ya, berilmu. Terus cirinya apa? Takut sama Allah. Berarti kalau enggak takut sama Allah, nah, bukan ulama yang kita maksudkan. Imam Al-Ghazali mengatakan faqih, orang yang ahli fikih itu, yang kata Rasul, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin agar dia itu mendapat kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih, faham terhadap agama. Jadi bukan orang yang dikasih uang banyak, uang misalnya dia dikasih pekerjaan yang enak, dikasih jabatan, bukan begitu, tapi yufaqihu fid din. Nah, kata Imam Al-Ghazali, maksud faqih di sini adalah dia faham bahwa akhirat itu lebih utama dari dunia. Itu seminimal faqih. Jadi kalau misalnya dia cuma tahu hukum sholat, sholat berapa rukunnya? 13 misalnya, mazhab Syafi'i. Terus rukun wudhu berapa? Oh, dia tahu persis yang membatalkan wudhu apa? Oh, dia tahu semua, tapi dia nggak faham akhirat itu lebih utama dari dunia, maka dia bukan faqih yang kita maksudkan di sini ya. Jelas sampai sini? Jadi yang kita harapkan adalah ulama yang takut kepada Allah, faqih, orang yang faham agama, adalah yang faham, minimal dia faham akhirat itu jauh lebih mulia daripada dunia. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anda langsung baca ya. Fasal. Jadi fasal. Wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radid dunya min mal aw ri'asatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw thana'in 'inda an-nas aw sarfi wujuhin nas ilayhi aw nahwi dhalik. Ya, dan sepantasnya, seharusnya dia tidak, sang pengajar ini, dia tidak meniatkan untuk mendapatkan aradun. Aradun itu apa artinya? Apa? Aradun apa? Nggak tahu. Aradun apa aradun? Sini, coba lihat. Ya'khuduna 'arada hadzal adna fa khalafa min ba'dihim khalfun فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. Ya, ada banyak artinya itu. Ada luas, bisa juga penampakan, ya kan? Penampakan, ya. Cuman yang dimaksud di sini adalah harta benda. Makanya di sana kan, maka digantilah fa khalafa min ba'dihim khalfun, diganti generasi setelah mereka itu apa? Khalfu warithul kitab, dia mewarisi kitab. Tapi masalahnya orang-orang ini, orang-orang Bani Israil yang mewarisi kitab ini, ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil harta dunia. Makanya kata Allah, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Surah apa itu? Di surah apa? Di surah apa? Di 10. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu ghafurur rahim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun 'azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Juz 10 lembar ke 2B paling bawah. Surah Al-Anfal. Turiduna 'aradad dunya, kamu menginginkan apa? Harta dunia.
Kan kata Allah tidak pantas bagi Rasul itu dia punya tawanan. Sampai Allah memenangkan Rasul itu. Nah, kalian pengen itu kenapa? Turiduna aradad dunya, kalian pengen harta dunia. Nah, maka tadi orang yang diwarisi kitab dari Bani Israil tadi, mereka itu mengambil harta-harta dunia, aradad dunya. Nah, dunia, ingat kita sudah bahas, berasal dari kata dana. Dana itu artinya apa? Rendah atau hina atau sedikit atau kecil. Misal kita lihat di Quran surah Al-Hasyr. Bukan Al-Hasyr, sebelum Al-Hasyr itu apa? Al-Mujaddah ya. Yang sebelum Al-Hasyr juz 28 itu. Jadi kata Allah apa? Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Belumkah kau melihat, belumkah kau tahu bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'hum. Tidaklah ada yang berbisik-bisik melakukan sebuah pembicaraan rahasia 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak juga 5 orang kecuali dia yang keenamnya. Wala adna min dzalik. Tidaklah yang lebih sedikit dari itu. Wala adna min dzalika wala aktsara. Tidak juga lebih banyak. Jadi adna lawannya aktsar. Berarti apa? Sedikit. Jadi kalau dunia itu artinya apa? Sedikit, rendah, hina, sedikit. Dunia itu. Makanya orang berebutan. Kalau urusan dunia, kalau ada yang bertikai, berkelahi misalnya, pastikan dia itu rebutan soal dunia itu pasti itu. Rebutan misalnya jadi imam, sampai gontok-gontokan misalnya. Nah, itu pasti urusan dunia itu. Pasti urusan dunia itu. Karena tidak mungkin urusan akhirat itu luas dan banyak, nggak terbatas. Akhirat itu. Maka untuk urusan yang banyak, misalnya aneh punya anak. Kalau misalnya aneh stok makanan banyak di rumah itu, aman itu. Nggak ada perkelahian, ada peperangan di sana itu. Nggak ada itu, kadang nggak disentuh itu. Atau disentuh juga banyak kan. Coba kalau sedikit. Wah itu bisa perang dunia itu. Jadi yang sedikit itu pasti diperebutkan dan pasti menyempitkan. Nah maka kata Imam An-Nawawi, janganlah dia niatnya mengajar atau juga bisa menuntut ilmu di sini, tapi lebih ke pengajar dulu ini. Dia mencari harta dari harta-harta dunia. Contohnya min malin, dari harta. Makanya kita sudah bahas itu. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Apa itu artinya itu? Condong, bengkok, miring. Jadi kalau misalnya kita ngejar-ngejar harta terus, miring otak kita itu lama-lama itu. Mikirin harta terus nanti miring itu. Otak kita akan miring itu. Di sana apa diartikan? Sama kemana? Oh, berpaling jauh ya. Nah, berpaling. Ya miring, condong, bengkok ya. Au riasatin. Riasa apa? Pelayanan ya. Au wajahatin atau penghormatan. Atau diangkatnya dirinya itu atas orang-orang setelahnya itu. Jadi dia nggak pengen harta, nggak pengen ketenaran, nggak pengen kedudukan, nggak pengen keunggulan dari orang lain. Ya. Jadi dia nggak mau lebih tinggi daripada orang lain. Authanan 'indan nas, atau pujian dari manusia. Awsar fi wujuhin nas ilaihi, atau orang-orang memperhatikan dirinya. Au nahwi dzalik, atau selain itu. Jadi kita nggak pengen punya riasah, pengen punya ketenaran, kedudukan, ya. Atau kita pengen
punya keunggulan dari orang-orang. Jadi kita lebih tinggi dari orang lain. Atau dipuji oleh manusia, atau orang-orang memalingkan wajahnya kepada dirinya. Nah, jangan begitu. Catat, ingat-ingat ini. Ya. Jangan pengen cari ketenaran, jangan pengen cari kedudukan, jangan pengen cari keunggulan di atas manusia. Jangan pengen cari pujian. Nah, terus kata Imam An-Nawawi, wala yasinul muqri iqra wala yasinul muqri iqra'ahu bi tama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di ma yaqra'u alaihi sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan aw qalla. Jadi jangan sampai seorang guru itu, muqri itu artinya orang yang mengajarkan, orang yang membacakan. Jangan sampai seorang guru itu dengan pengajarannya, dengan bacaannya itu dia mengharapkan sesuatu dari murid-muridnya atau pelayanan atau apapun itu juga, bisa berupa harta atau pelayanan. Jadi jangan sampai kita kepada murid kita itu minta layanin, minta harta walaupun sedikit, kata beliau, wa in qalla walau kana ala suratil hadiyyati allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaih. Karena kalaulah seandainya saja dia tidak mengajarkan Al-Quran, dia tidak mengajarkan tadi ilmu-ilmu kepada orang itu, sesungguhnya si murid itu nggak akan kasih dia hadiah. Jadi jangan ada dalam hati kita itu keinginan untuk ke sana. Karena yang udah ngajarkan itu. Kalau kita tidak berharap kepada makhluk, kalau kita tidak minta-minta kepada makhluk, nanti siapa yang mengcover kita itu? Yang ngurusin kita siapa? Allah. Kalau kita mengharap ke makhluk, mengharap bayaran dari makhluk, dari santri kita misalnya, dari murid kita, kita mengharap bayaran misalnya, Allah nutup itu, terhijab, udah selesai itu. Mir'ahnya itu, hatinya itu, banyak itu hitamnya itu berkarat. Sehingga apa yang terjadi? Ya sudah, berarti dia cuma dapat itu-itu saja. Dia misalnya muridnya bayar sebulan misalnya 1 juta. Oh, dia harap-harapkan itu 1 juta itu. Yang terjadi apa? Ya cuma segitu-segitu aja dia. Kali misalnya dia punya 200, berarti 200 juta, ya segitu-segitu aja. Tapi kalau dia berharap kepada Allah, nggak terbatas jadinya. Nah, sekarang orang yang cerdas, dia pengen yang lebih banyak atau yang lebih sedikit? Orang yang cerdas. Nah, makanya kemarin kan bertanya itu, Bahrul, ada duit 1 juta, ada duit 1 miliar, pilih mana? Jadi pilih 1 miliar, nah itu orang cerdas. Ya, ada 1 miliar, 1 juta, pilih mana? Disuruh milih. Ya pilih 1 miliar. Pilih 1 miliar. Makanya pilih mana? Pilih khidmah yang berasal dari Allah, semua dari Allah Subhanahu wa taala, pelayan-pelayanannya. Dan Allah itu punya kerajaan yang tidak terbatas, dan tidak, kerajaannya itu tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah dikudeta kerajaannya itu, dan sangat kaya. Ataukah kita selainnya? Maka kita berpikir, kalaulah misalnya ada 1 juta, 1 miliar, kita ambil 1 miliar, seharusnya ini juga kita juga. Jelasnya sampai sini. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah selesai hafalannya, nanti semuanya sudah belajar, misalnya nanti ya pulang menjadi imam di sana ngajarin, kan kita sudah sepakat. Reuni kita di mana? Nah, di Bukit Hitam yang terbuat dari kasturi. Di sana kita tidak sedih, mudah-mudahan. Di mana orang lain bersedih, kita nggak takut. Di mana orang lain takut. Syaratnya apa? Ngafalin Quran, terus jadi imam. Makmumnya suka.
makmum yang suka. Maka jangan sampai kata Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi ini nulis ini bukan cuma sekedar ngomong saja. Ini ngomong gampang. Ngomong kita misalnya jangan minta pelayanan sama murid, jangan minta uang sama murid, jangan minta kedudukan, jangan minta ketenaran, jangan merasa unggul dari yang lain. Minta gampang di mulut ini diucapkan itu. Tetapi untuk prakteknya, realisasinya itu butuh latihan. Butuh latihan, butuh riyadhah, butuh kesungguhan dan butuh rahmatnya Allah. Apalagi misalnya kita dulu kebiasaannya minta-minta. Setidaknya minta sama orang tua. Yang sudah punya jamaah mungkin pernah minta-minta sama jamaahnya. Baik secara secara sindiran ataupun secara terang-terangan. Nah, maka kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu harus kita musnahkan semua itu. Supaya kita nanti nggak dimusnahkan oleh malaikat. Jadi itu harus dimusnahkan semua. Kalau nggak nanti kita dimusnahkan oleh malaikat nanti. Itu ya. Terus yang selanjutnya apa kata Imam An-Nawawi? Qala Allah Ta'ala, "Man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Juz berapa? Man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sebelah kanan. Lembar nah ini Quran surah Asy-Syura ayat 20. Belum jauh, Rul. Belum jauh itu lembar ke ini. Iya. Masih di awal-awal itu. Jadi kata Allah, barang siapa yang menginginkan harf itu ladang yang di ladang itu dikasih benih, ditanami benih, 2B kan. Ladang itu adalah tanah yang sudah disiap untuk ditanami dan sudah disebarkan benih di sana. Jadi dia disebarkan benih. Nah, maka barang siapa yang pengen kebun akhirat, maka Allah tambah. Siapa yang pengen akhirat, pengen bagian akhirat, makanya ada yang bilang sebaik-baik nama adalah Al-Hadits. Karena di sana ada kesungguhan. Jadi sebaik-baik usaha itu adalah Al-Hadits. Al-Hadits itu maksudnya apa namanya? Orang yang menanam. Jadi kalau dia menanam itu kan berarti dia harus sungguh-sungguh. Harus dilihatin sama dia, harus dipupukin. Misalnya ada yang rumput-rumput tumbuh, dicabutin sama dia rumput-rumputnya itu. Nah, kalau dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran, Syekh Raghib mengutip satu pendapat itu, Al-Hadits katanya. Itu kalau misalnya kita pengen akhirat, ditambah. Tapi wa man kana yuridu hartsad dunya, siapa yang pengen dunia, nu'tihi minha, kami kasih kata Allah. Tapi jangan harap dapat bagian daripada akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Enggak dapat apa-apa di di akhirat. Nah, kita pengen dua-duanya, pengen satu aja. Coba orang yang cerdas itu tadi 1 juta 1 miliar diambil 1 miliar. Makanya ada ulama yang sempat kita bahas itu dalam kitab Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kata beliau menceritakan ada kisah seseorang kan. Wahai petapa, kata dia. Kata raja itu, wahai petapa. Kata orang itu, siapa yang bertapa? Saya menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu inginkan. Saya menginginkan akhirat. Akhirat itu jauh lebih besar, jauh lebih nggak terbatas, jauh lebih banyak dibanding kamu menginginkan dunia. Nah, gitu kata dia. Jadi sebenarnya siapa yang cerdas di sini? Nah, maka kita harus belajar untuk melatih kecerdasan hati, kecerdasan iman, supaya
Kita dapat dua-duanya, dunia dapat, akhirat juga dapat. Terus kata Allah di Quran surah Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajala ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kesegeraan, al-ajilah itu kesegeraan. Ajjalna lahu, kami kesegerakan. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami segerakan apa yang kami inginkan dan bagi siapa yang kami kehendaki. Nah, makanya siapa yang pengen dunia, kata Allah, dikasih. Silakan. Maka nuridul ajala ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Cuman masalahnya setelah ini dia tidak berhenti di sana. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tapi nanti dia siap-siap aja bertemu dengan tempat kembalinya, yaitu neraka jahanam. Dia terhina-hina nanti, itu akan tersiksa nanti itu. Siapa yang pengen akhirat dikasih dua-duanya, akhirat dan dunia. Siapa yang minta dunia, dunia saja. Nah, sekarang kita mau cerdas, bagaimana? Nah, di sini Imam An-Nawawi mengutip beberapa ayat. Sebenarnya ada banyak ya, juz 12 Quran surah Hud itu juga ada. Cuman beberapa ayat ini sudah cukup bagi kita untuk memilih mana bagian yang kita inginkan. Terus selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Wa Abu Dawud bi isnadin sahihin. Apa itu artinya itu? Barang siapa yang keridhaan Allah SWT dari ilmu yang ditujuinya, sedangkan dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat kesenangan dunia, maka dia pun tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Kata Suraid, pada hadis ini ialah bau surga. Nah, jadi barang siapa yang mencari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, seharusnya dia mencari ilmu tersebut mendapatkan keridhaan Allah. Cuman orang ini dia mencari sesuatu itu karena kesenangan dunia. Misal dulu itu posisi qadhi hakim ya, itu nggak ada yang mau itu. Lalu kemudian setelahnya akhirnya melihat, wah ternyata qadhi ini lebih hebat daripada khalifah, bisa menghukum khalifah dia itu. Bisa menghukum khalifah itu. Bisa dipanggil khalifah, dipanggil di sidang. Dan sama kedudukannya di mata hukum. Jadi akhirnya orang melihat, oh ternyata mulia ahli ilmu ini. Akhirnya mereka nuntut ilmu banyak tuh. Supaya apa? Supaya jadi qadhi, supaya jadi hakim-hakim itu. Maka orang seperti ini apa? Tidak menyium bau surga. Tidak menyium bau surga. Maksudnya apa? Hidungnya corona apa gimana? Hilang penciuman, indera penciuman hilang. Corona apa gimana maksudnya? Enggak masuk surga artinya. Tidak masuk surga artinya itu. Nah, makanya kita banyak-banyak beristighfar, bertobat. Ya. Kenapa kok Allah mengatakan seperti itu? Karena segala sesuatu yang kita cari selain Allah itu melelahkan kita. At'aba, membuat kita ta'ab. Membuat kita ta'ab. Ta'ab itu lelah, capek. Wa ahanak. Dan membuatmu menjadi hina dina. Wa ahlakak, dan menghancurkanmu. Sedangkan kalau kita mencari wajhullah, mencari ridha Allah, sebaliknya itu akan menjadikan kita lapang, menjadikan kita tenang, menjadikan kalau uang bisa bahagia. Banyak kok yang nggak punya kan bisa bahagia. Banyak kok yang nggak
nggak bahagia. Tapi memang itu termasuk di antara gampangnya orang berbahagia. Tetapi kalau kita sudah memasuki sebuah pintu-pintu ma'rifatullah, pintu-pintu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang lain itu nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya. Sama halnya misalnya kita biasa, misalnya ya, antum biasa misalnya cuman makan tempe aja, tahu tempe, telur paling nanti. Terus tiba-tiba dikasih sesuatu yang lebih enak, rendang misalnya. Maka kenikmatan tahu tempe itu sudah menjadi hilang sama sekali. Karena rendang lebih nikmat dibanding tahu tempe. Walaupun sebagian kecil orang menganggap ada tahu tempe lebih enak daripada rendang. Terus tiba-tiba diajak lagi makan di restoran yang lebih mahal. Di manalah misalnya, kan banyak di sini ya. Rendang menjadi sudah tidak selera lagi, karena lidahnya sudah naik, itu derajatnya, levelnya itu sudah naik. Nah maka carilah kenikmatan itu yang paling nikmat, yaitu apa? Ma'rifatullah. Kenal kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang lain itu akan kita remehkan. Kenikmatan yang lain itu nggak akan kita anggap. Makanya dulu aneh termasuk orang yang mencaci kehidupan. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku? Kalau nggak diciptakan aman-aman aja. Sehingga masuk ke dalam kehidupan dunia ini penuh dengan lika-liku, terus salah-salah nanti masuk neraka. Nah sampai akhirnya aneh tahu bahwa ternyata ada hikmah yang Allah ciptakan. Apa itu? Ada sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali. Dan itu sangat rugi ketika kita tidak ambil peluang hidup, yaitu apa? Nikmat ma'rifatullah, nikmat mengenal Allah. Nah maka kejarlah itu, kenalilah Tuhan kita itu, bagaimana Tuhan kita itu, bagaimana indahnya Tuhan kita, bagaimana baiknya Tuhan kita itu. Nggak ada orang yang dimaksiati, terus kemudian orang yang bermaksiat itu bertobat, semua maksiatnya diganti kebaikan. Misalnya antum, ada orang yang mencuri duit antum, dicuri duit antum 1 juta, terus dia bilang, maaf, saya mengambil uang 1 juta, terus kata antum, nih 1 juta ambil. Ada nggak orang begitu? Ambil uang antum 10 juta misalnya, dia minta maaf dengan sungguh-sungguh, karena salah, karena saya butuh dan segala macam. Terus ada, ya sudah, ini ambil 10 juta. Ada nggak orang begitu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal dengan amal soleh, maka Allah ganti semua keburukannya dengan kebaikan. 40 tahun dia merampok, maka dia bertobat sungguh-sungguh, 40 tahun merampok itu menjadi kebaikan semua itu. Sulit jadi kita untuk ngejar. Wah, ini kan tadinya perampok 40 tahun. Terus bertobat, akhirnya apa? Jadi kebaikan semua itu, rampokan-rampokannya itu. Mudha'il bin Iyad. Nah maka nggak ada yang seperti itu. Maka kenalilah Rabb kita itu. Ya. Dengan begitu, insya Allah kita akan tahu kenapa dia menyuruh kita A, kenapa dia melarang kita B misalnya. Itu semua ada hikmahnya. Dia dengan ilmunya yang tidak terbatas lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding yang kita inginkan. Mungkin itu dulu hari ini. Insya Allah nanti kita akan bahas lanjutannya. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa hendaknya kita nanti dalam mengajarkan sesuatu itu tidak menginginkan layanan dari murid-murid kita, tidak menginginkan sesuatu dari mereka. Karena kenapa? Mereka juga butuh kok. Mereka juga miskin sama kayak kita. Miskin semua nih, fakir semua. Kata Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Kalian itu miskin semua, fakir semua, butuh kalian semua kepada Allah. Allah yang Maha Kaya. Jadi jangan kita berharap ke orang yang sama-sama miskin. Ya. Berharaplah kepada Allah. Nanti kita akan takjub nanti. Nanti kita akan takjub. Benar enggak sih Allah itu punya kuasa? Ya buktikan. Enggak usah minta-minta sama orang.
Nggak usah minta-minta. Kalau misalnya antum ingin mengukur ketakwaan, coba nggak usah minta-minta sama orang, usaha sama Allah. Nanti, ya Allah benar nggak engkau maha kuasa? Coba buktikan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanan kewaliannya, dia nggak mau makan kecuali disuapin, saking untuk ngukur keimanannya itu, ingin bener nggak nih Allah itu punya kuasa atas ngasih makan. Katanya semua yang ada di muka bumi ini Allah lah yang wajib ngasih rezeki. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Banyak yang lahir nggak punya apa-apa, tapi Allah ngasih rezeki. Nah, buktikan. Misal gimana nih, orang tua sudah tidak ada misalnya, mau mencari nafkah, bagaimana? Makanya kita jangan bersandar ke orang tua, jangan bersandar ke bos, jangan bersandar ke perusahaan, bersandarlah kepada Allah. Dia maha kaya, dia yang kalau misalnya diminta dia senang, nggak diminta dia marah. Ada nggak orang begitu? Ada nggak manusia begitu? Orang tua kita aja kalau kita minta terus, lama-lama apa? Kesel juga dia. Ini anak minta terus katanya. Kapan ngasihnya? Minta aja terus. Tapi Allah coba. Dari pagi kita bahas kan, berdoalah kepadaku, aku akan tekankan. Sesungguhnya orang yang sombong atas ibadah kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dengan hina dina. Enggak kita minta marah dia. Nah, mungkin ini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Cukup ya? Kalau tidak ada, kita sama-sama akhiri dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Sallallahu barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا وقلوب أولادنا وقلوب أزواجنا وقلوب والدينا وقلوب أهلنا وقلوب تلاميذنا وقلوب طلابنا وقلوب أساتذتنا وقلوب أصحابنا وقلوب المسلمين والمسلمات حفظ كتابك. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وارزقنا حبك وحب القرآن وارزقنا حبك وحب القرآن وارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.